Hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Di dalam bulan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar tentang satu tema, yaitu kabar baik. Gereja kita punya hashtag selalu ada kabar baik. Dan setiap perkataan firman Tuhan, Injil yang disampaikan dari mimbar ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua adalah berbicara tentang kabar baik. Amin. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada pengharapan, ketika saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita mendengar Injil, di situ selalu ada kabar baik. Karena di Injil ini adalah menjawab, kasih karunia Tuhan itu menjawab persoalan yang paling berat, yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun di muka bumi ini. Tetapi Injil menjawabnya dan memberikan pengharapan yang baru, yaitu kasih karunia Tuhan yang mau mengambil saya dan Bapak Ibu Saudara, menerima saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepada rancangan semula, yaitu keselamatan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi saya dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bersyukur kita menerima anugerah itu. Oleh sebab itu selalu ada kabar baik. Dan pada hari ini kita belajar tentang anugerah kasih-Nya. Saya langsung mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama membuka dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18, Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 43. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Kita akan baca bersama-sama ayat demi ayat ini dengan satu perikopnya, yaitu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Mari kita akan baca bersama-sama 2-3. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan setiap perkataan firman Tuhan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari pembacaan ayat ini, mungkin saudara-saudaraku sudah hafal dengan peristiwa ini, dengan kisah ini. Dan di sini diceritakan ketika waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Jadi dia melewati Yeriko untuk dia pergi ke Yerusalem untuk menggenapi setiap nubuatan dari firman Tuhan. Dan tiba dia di dekat Yeriko, tiba di Yeriko ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana seorang yang lumpuh sejak lahirnya, dia ada di bawah gerbang indah bait suci. Dan kenapa dia boleh ada? Komentari Alkitab berkata, orang lumpuh itu boleh ada di bawah gerbang indah bait suci. Dan karena kemungkinan besar orang lumpuh itu adalah keturunan dari imam. Karena tidak sembarang orang kalau sampai di situ. Biasanya orang lumpuh, orang timpang, semua itu jauh, agak jauh. Dan tapi ini lebih jauh lagi. Dia ada di Yeriko, dekat Yeriko. Dan dia ada di pinggir jalan. Kalau yang minggu lalu kita baca adalah kita pelajari dia di bawah gerbang indah, di gerbang indah bait Allah.
Tapi pada hari ini kita melihat seorang yang buta ini berada di pinggir jalan dan dia mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Dikatakan orang berkata, Yesus orang Nazaret lagi lewat. Dan kita perhatikan dari minggu lalu bahwa orang-orang yang seperti demikian bagi orang-orang Yahudi, mereka juga sudah didoktrin bahwa orang-orang yang cacat, timpang, buta, ataupun mereka mempunyai penyakit seperti kusta adalah orang-orang yang terkutuk. Mungkin kesalahan nenek moyangnya, mungkin kesalahan orang tuanya, atau kesalahan orang itu sendiri. Dan tidak ada harapan bagi mereka. Mereka hanya bisa mengemis dan meminta-minta. Dan kalau orang memberikan kepadanya, mereka bisa melemparkannya. Mereka hanya bisa melemparkannya. Karena apa? Mereka tidak tahir. Kalau mereka mau berangkat beribadah, mereka bersentuhan dengan orang-orang seperti demikian. Apalagi mereka mengalami sakit penyakit, mereka menjadi najis. Oleh sebab itu mereka kalau memberi akan melemparkan kepada orang-orang seperti demikian. Sungguh keadaan yang tidak berharga. Apalagi kalau mereka mau beribadah ke bait Allah, tidak boleh. Sangat tidak boleh masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu orang-orang seperti demikian ada di pinggir-pinggir jalan. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 juga dikatakan, murid-muridnya bertanya-tanya. Seorang yang buta dari kecilnya, dari lahirnya. Salah siapa ini? Salah kedua orang tuanya atau dosa dia? Yesus menjawab kepada murid-muridnya, orang itu seperti demikian supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui hidupnya. Jadi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita merasa adalah orang yang gagal, orang yang terbuang, orang yang tidak berharga. Mungkin kita melakukan kesalahan yang orang-orang akhirnya saudara-saudara kita meninggalkan kita. Hari ini ada kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menghampiri Dia, ada kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan bagi kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Amin. Tidak ada dosa, kesalahan yang terlalu besar yang Tuhan kita Yesus tidak dapat selesaikan. Kalau kita mau datang kepadanya dan berseru memanggil Dia, maka Dia akan datang melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di dalam keadaan ini orang buta ini berseru ketika dia mendengar siapa? Orang-orang berkata itu Yesus orang Nazaret sedang lewat. Di tengah-tengah keadaannya Yesus lewat. Di tengah-tengah keadaan kita mungkin hari ini firman Tuhan diperdengarkan pagi hari ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia sedang lewat di hadapan kita. Dia sedang lewat. Firman Tuhan berkata Yesus pengharapan sedang lewat, sedang ada bersama-sama. Nah, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Dia sedang lewat. Dan orang buta ini dia mulai berteriak. Oh, Yesus. Karena dia lagi menjadi buah bibir pada saat itu. Dia berseru, anak Daud, dia katakan. Melihat di sini, dia berseru. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, kata orang buta ini. Dia berseru, memanggil nama Yesus. Dan kemudian dia kembali lagi berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, memanggil nama Yesus. Dan kemudian dia kembali lagi berseru, memanggil nama Yesus. Dan kemudian dia kembali lagi berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, memanggil nama Yesus. Dan kemudian dia kembali lagi berseru,
namun semakin keras walaupun orang melarangnya. Mungkin orang berkata, "Shh, diam. Udah, kamu bikin ribut aja." Tapi dia tidak berhenti. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mungkin dia nggak tahu posisi Yesus sedang di mana karena dia buta. Tapi dia hanya bisa mendengar kerumunan orang yang sedang ramai. Mungkin Yesus ada di sana, dia berseru, "Yesus anak Daud," di situ. Padahal Yesus lagi di sana. Tapi dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tapi yang luar biasanya dari apa yang diserukan oleh orang buta ini adalah pada saat itu Yesus memang menjadi buah bibir. Karena dia seorang yang memiliki suatu kuasa yang luar biasa. Dan orang-orang mengenal dia dan menyebut dia adalah seorang rabi. Seorang rabi yang datang, yang hebat, yang mengguncangkan khususnya bagi kalangan orang Yahudi pada saat itu. Bukan saja karena mujizatnya, tetapi juga bagaimana pemikirannya. Ketika dia juga bersoal jawab dengan para ahli-ahli Taurat di dalam bait suci. Dikatakan bahwa mereka melihat bahwa orang ini luar biasa. Bagaimana dia ini memiliki hikmat yang luar biasa. Memiliki kecerdasan yang luar biasa tentang Taurat. Waduh. Padahal dia anak tukang kayu. Dan akhirnya tersebarlah berita bahwa dia itu seorang rabi yang hebat. Dan ketika orang-orang berseru kepada dia, "Rabi, Rabi, Rabi." Masih ingat Bapak Ibu yang di dalam perikop tentang seorang muda yang kaya? Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, "Guru yang baik." Dia terkenal pada saat itu. Makanya seorang yang buta ini dia berseru. Begitu dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang lewat, dia berseru, "Tuhan, anak Daud." Dia katakan, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini yang luar biasa, dia berseru, Tuhan. Karena begini, kebiasaan orang ketika ada sesuatu yang viral, ketika ada yang viral di mulai tahun kemarin adalah pasti tidak ada lagi, yaitu tentang COVID-19. Semua orang mulai memprefer, mengait-ngaitkan semua dengan sejarah apa yang pernah dulu dikatakan orang, ditulis, bahkan dinubuatkan dan diramalkan. Bukan begitu kan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Orang mulai prefer ke sana. Mereka akan lihat apa yang pernah diramalkan oleh orang, apa yang pernah dinubuatkan oleh seseorang, apa yang pernah dicatat oleh seseorang. Mereka akan cari tahu semuanya. Bahkan sekarang vaksin sudah ada. Orang prefer lagi kemana? Yang antikris lah. Ya kan? Macam-macam. Yang kaitannya dengan segala macam lah. Nah, kenapa seorang yang buta ini bisa berseru, "Yesus anak Daud"? Karena Yesus pada saat itu sedang hot news, jadi trending pada saat itu. Seseorang yang menjadi public figure yang sedang orang bicara-bicarakan pada saat itu. Maka orang-orang di sana memprefer tentang nubuatan-nubuatan di masa yang lampau. Di situ kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. 2 Samuel pasal 7 ayat 12b sampai 13. Dikatakan demikian, "Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya." Ya, memang ayat ini adalah berbicara tentang siapa? Raja Salomo. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
ini juga berbicara tentang bagaimana keturunan-keturunan dari dia akan ada seorang Mesias. Akan ada seorang Mesias. Di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-1 dikatakan juga demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, kata Yesaya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kedua ayat ini masih banyak ayat yang lain yang menubuatkan bagaimana seorang Mesias itu akan datang. Dan orang-orang pada saat itu termasuk orang buta ini. Mungkin dia pernah mendengar tentang kitab-kitab nabi-nabi ini. Dan dia mulai prefer ke sana. Oh, bahwa akan datang seorang Mesias, penolong. Dan dia teringat mungkin dengan nubuatan-nubuat ini, bahwa dia akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Berarti dari keturunan demi keturunan, dari Daud terus keturunan-keturunan itu akan ada Mesias. Makanya seorang buta ini dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia percaya di dalam Yesaya 6 ayat 61 ayat 1 itu terjadi bagi dirinya. Dia akan jumpai itu, bahwa dia akan merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan untuk orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dia yakin dia akan mengalami pemulihan daripada butanya ini. Itu yang sedang dipegang dalam hidup seorang yang buta ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu terus menjadi perenungannya. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus itu sedang lewat, dia ingat akan nubuatan-nubuatan itu. Timbullah iman. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita? Aduh, gimana sih mau menumbuhkan iman itu? Yang gimana sih? Yang benar yang gimana? Saya ini sudah beriman. Ayo belajar mendengar, membaca, mendengar, memperkatakan firman dalam hidup kita. Maka iman itu akan tumbuh. Maka iman itu akan tumbuh. Di sini, di tengah-tengah kegagalan dan kesulitan hidup ini, ada kabar baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus lewat. Firman Tuhan ini sedang diperdengarkan. Dan kita harus berseru kepada Dia di tengah-tengah segala kesulitan hidup ini. Dan kita percaya Tuhan itu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka orang-orang yang berada di sekitar orang buta itu, ketika orang buta ini terus berteriak, dia katakan, diam. Mereka menegur, sudah jangan ribut. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Ini orang yang duduk di pinggir jalan mengemis, menyusahkan saja. Ada hal yang lebih penting, yaitu kami. Yaitu ini kalau gerombolan orang yang bisa berjalan, bisa berlari, bisa mengikuti Yesus kemanapun. Banyak dalam kehidupan ini kita menjadi orang percaya, kita lupa akan tugas kita untuk kita menjangkau banyak jiwa supaya mereka juga dengar kabar baik. Kita sering mementingkan diri sendiri. Yang penting aku dengar kabar baik, yang penting aku yang diberkati, yang penting aku yang selamat. Kita melupakan saudara-saudara kita, mereka yang terhilang, mereka yang gagal, mereka yang jatuh. Kita menyuruh mereka diam saja.
Dan juga mungkin bukan mereka, bukan orang, tetapi mungkin juga diri kita sendiri yang mengatakan kepada apa yang dalam hati kita, diam. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan, bahwa di dalam Tuhan itu ada kabar baik, tetapi hati kita mulai berkata, manusia kita mulai diam. Enggak perlu lagi, kau sudah terlalu kotor, engkau terlalu berdosa, engkau terlalu jahat sudah. Apa yang kau perbuat itu sudah enggak pantas di hadapan Tuhan, dan kau enggak layak ada di dalam rumah Tuhan, apalagi engkau melayani Tuhan. Sehingga kita putuskan dalam hidup ini, udahlah, kita sendiri yang menyuruh iman kita ini diam. Udahlah, enggak usah ke gereja, udahlah, enggak usah pelayanan, udahlah, enggak usah lagi. Yang penting aku udah kedaftar di gereja, supaya kalau aku is dead alias mati, ada yang ngurusin, ada yayasan yang ngurusin, ada pendeta yang doakan, ada jemaat yang sama-sama nguburkan. Apakah begitu saja? Naas sekali Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat kita hari ini, kalau Bapak Ibu mungkin yang ada di rumah, kenapa engkau tidak mau lagi melayani, engkau tidak mau lagi ke gereja, engkau tidak mau lagi ada bersama saudara-saudara seiman di dalam rumah Tuhan? Bukan gereja yang membuang, bukan gereja yang menghakimi. Kita sering begitu. Kita lupa bahwa diri kita sendiri sedang menghakimi diri kita, iman kita. Sehingga kita enggak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi mendengarkan kabar baik. Pagi hari ini firman Tuhan menyadarkan saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kita semua yang mendengar firman ini. Lihat orang buta ini, ada iman di dalam hidupnya, dalam hatinya, sehingga ketika orang lain ataupun perasaannya, udah gak mungkin kamu, siapa yang mau orang itu lagi terkena, mereka, dia akan sibuk dengan mengurusi para fansnya, para followernya. Kamu di pinggir jalan, miskin, buta, ngemis, siapa aku? Tapi dia tidak demikian, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, dia berseru, berteriak lebih keras lagi, kasihanilah aku. Dan di ayat yang ke-40, di ayat yang ke-40 berkata demikian. Lalu Yesus ngapain? Di ayat yang ke-40, lalu Yesus berhenti. Berhenti kenapa? Mendengar seruan, teriakan dari seorang buta yang miskin dan duduk di pinggir jalan itu. Di tengah kerumunan orang yang ribut mengikuti dia, dia mendengar dan berhenti mendengar seruan si buta itu yang miskin, yang di pinggir jalan itu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini menjabarkan kepada kita, sekotor apapun manusia, sejahat apapun dosa yang telah kita perbuat, selama kita mau berseru kepada dia, dia selalu akan dengarkan kita. Amin. Dan Yesus yang kita sembah hanya sejauh doa kita. Bapak Ibu Saudara gak perlu datang ke gereja ini di depan sana, Yesus, Yesus. Kau duduk di dalam tempat ini, kau menyadari bahwa kasih karunia itu besar bagi kau. Dan sekotor apapun, semerah apapun dikatakan dosa kita, akan disucikannya, akan diampuninya, asal kita mau. Karena dia punya kasih karunia yang berlimpah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan inilah yang diserukan. Dan sebelum apa yang menjadi penyebab daripada Yesus berhenti. Yesus berhenti karena mendengar
Orang itu berteriak. Padahal kita melihat konteks dekatnya di Lukas 18 ayat 31. Perikop sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat perikop sebelumnya. Di ayat yang ke-31. Oke. Di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34 berkata begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Jadi itu pada saat dia berhenti, pada saat orang buta itu berteriak, itu Yesus padahal sedang lewat untuk menuju kemana? Yerusalem ya. Dan berkata kepada mereka, apa? Misinya apa? Ini. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, yaitu dirinya sendiri, sudah dinubuatkan, yaitu akan digenapi. Sebab apa yang akan digenapi? Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Padahal Yesus punya agenda yang lebih penting dan mendesak pada saat itu, sehingga dia harus berjalan bersama-sama dengan murid untuk menggenapi nubuatan ini yang telah dicatat. Dan dia mulai berjalan, dan ketika dia melewati Yeriko, orang buta ini berseru. Dia berhenti loh Bapak Ibu. Dia berhenti dan mendengarkan seruan seorang pengemis ini. Dia berhenti. Padahal ada tugas yang begitu penting yang dia harus selesaikan dan dia harus laksanakan. Dan dia sudah siap untuk diserahkan, dia menyerahkan dirinya, yaitu tugas salibnya. Tetapi pada saat itu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dia berhenti. Bawa dia ke sini, Pak Yesus. Dan ketika ia telah berada di dekatnya orang buta itu, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan. Tuhan apa? Pemilik hidup. Bukan sekedar Tuhan yang seperti terjemahan yang biasa kita dengar tentang kata Tuhan. Tetapi ini berkata tentang bagaimana dia mengagungkan pemilik hidupku. Tuhan, pemilik hidupku. Supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Maka mujizat jasmani itu terjadi. Dan orang itu dapat melihat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ingat, mujizat-mujizat jasmani itu adalah salah satu, bukan satu-satunya. Minggu lalu, salah satu tanda menunjuk kepada apa? Yang sebenarnya yang Tuhan mau berikan kepada anak-anaknya. Orang sering berhenti pada di tanda itu. Kalau sudah dia berdoa, berharap pada mujizat, aku minta sembuh. Dan ketika mengalami mujizat kesembuhan, waduh sudah Tuhan, mantap Tuhan, yakin aku Tuhan, karena engkau Tuhan itu yang menyembuhkan aku. Hari ini aku sembuh. Sudah, ini adalah jawaban doa yang paling top. Setelah itu kamu ngapain melihat Tuhan? Gak pernah bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku sembuh? Yang sering kita tanyakan, Tuhan, aku nggak nerima mujizat ya. Tuhan, aku nggak sembuh ya. Aku sudah berdoa 100 kali tak hitung-hitung. Kok nggak sembuh-sembuh? Aku udah datang pendeta A, B, C. Aku udah hadirin KKR. Kebaktian kurang rame. Kebaktian kebangunan rohani maksud saya. Aku sudah menghadiri kesembuhan ilahi. Aku nggak sembuh. Orang kok sembuh?
Tapi pernahkah kita bertanya ketika kita menerima mujizat, Tuhan, apa maksud Tuhan memberi aku kesembuhan mujizat ini? Kita sering berhenti, ya ini sudahlah jawaban Tuhan. Kita berhenti di situ. Kita jarang bertanya, kenapa aku disembuhkan? Untuk apa aku disembuhkan? Ada apa yang Tuhan mau? Kita jarang bertanya demikian. Padahal bagi Tuhan, kesembuhan, mujizat secara jasmani itu adalah salah satu tanda saja. Bukan tujuan yang Tuhan maksud. Hanya tanda untuk menunjukkan kepada siapa Dia, yaitu Tuhan yang menyediakan yang lebih besar, yaitu keselamatan. Amin. Makanya Yesus berkata, sembuh, mujizat itu terjadi. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang Tuhan mau. Ada iman yang tumbuh dalam setiap hidup kita. Jadi soal kau menerima mujizat secara jasmani atau tidak, doamu dijawab atau tidak, yang Tuhan mau imanmu tumbuh. Bahwa Dia itu adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita merenungkan bersama. Di dalam hidup ini sudah berapa kali kira-kira Tuhan Yesus itu berhenti? Sudah berapa kali Tuhan Yesus itu berhenti untuk kehidupan kita? Buat mikirin kita, buat mempedulikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita yang berdosa, kita yang mungkin sudah berkata, tidak ada harapan lagi. Tapi firman Tuhan mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan. Sudah berapa kali Tuhan Yesus itu berhenti untuk mendengarkan kita, untuk mendengarkan seruan kita, untuk mikirin saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk mempedulikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini harus menjadi satu pertanyaan, perenungan dalam hidup ini, supaya kita nggak nuntut terus. Udah berapa kali kira-kira Tuhan Yesus itu berhenti untuk mempedulikan saya dan Bapak Ibu Saudara? Apa pentingnya kemudian Dia berhenti bagi kita yang sering menyakiti hatinya, yang sering melupakannya, yang sering tidak peduli dengan pekerjaan-pekerjaannya? Sebenarnya siapa kita dan apa pentingnya kita bagi Dia sehingga Dia mau berhenti mendengarkan kehidupan kita? Ini harus jadi perenungan dan pertanyaan ini, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh memandang Tuhan itu siapa, dan mengisi hari-hari kita yang sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dari hidup kita setiap hari kita dapat nilai kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kali dan apa pentingnya? Dan itu semua hanya karena kasih-Nya. Amin. Karena Tuhan itu punya kasih yang besar, sehingga kita yang tidak dilihat oleh orang, bahkan kita tidak memandang lagi siapa diri kita yang terlalu kotor, oleh kasih-Nya, makanya Dia mau berhenti mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu Saudara, mendengarkan seruan Bapak Ibu Saudara yang biasanya orang dunia gak mau dengar. Apa pentingnya Dia? Tapi Yesus berhenti dan memanggil si pengemis buta itu, dan Dia memulihkannya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus selalu mau menunjukkan firman-Nya, kabar baik itu selalu mau diperdengarkan, mau menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan yang mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah Dia tidak melimpahkan kasih-Nya. Hanya kita yang merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Mari renungkan berapa kali Dia berhenti bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara.